Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadisya Intan Zahira dengan NPM 24210172. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian biaya dibayar di muka. Jadi apa sih biaya dibayar di muka itu? Biaya dibayar di muka adalah biaya yang sudah dibayar duluan tanpa manfaat baru diterima di periode akuntansi berikutnya. Karena itu dicatat sebagai aset. Contohnya itu ada bayar sewa kantor selama 1 tahun dan biaya lain-lainnya. Lalu ada juga yang namanya pajak dibayar di muka. Jadi pajak yang dibayar yang sudah dipungut oleh pihak lain bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak untuk masa depan yang akan datang. Intinya keduanya sama-sama dibayar duluan, manfaatnya belakangan. Jadi tidak langsung jadi beban, tapi dicatat dulu sebagai aset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Masa Fitri dengan NPM 24210176. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang karakteristik private expenses. Yang di sini ada beberapa juga. Yang pertama itu dibayar sebelum masa manfaat diperoleh. Terus yang kedua itu dicatat sebagai aset. Terus yang ketiga itu diadaptasi itu menjadi beban sesuai dengan masa manfaat. Di sini ada beberapa contohnya seperti premi asuransi, sewa gedung, biaya iklan, dan langganan software. Tidak hanya itu, di sini juga terdapat karakteristik private taxes. Yang pertama itu sudah dibayar kepada negara, terus yang kedua itu menjadi kredit pajak. Contohnya seperti PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, dan PPh masukan. Itu aja untuk karakteristik dari biaya dibayar di muka. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tujuan pemeriksaan audit. Jadi pemeriksaan itu tuh dilakukan untuk yang pertama itu memastikan pengendalian internal itu berjalan dengan baik. Terus yang kedua itu memastikan biaya yang masih memiliki masa manfaat itu dicatat sebagai aset. Terus yang ketiga itu memastikan biaya yang telah habis masa manfaatnya itu dibebankan pada periode yang tepat. Terus yang keempat itu memastikan pajak itu didukung oleh bukti yang sah. Terus yang terakhir itu memastikan penyajiannya dalam laporan keuangan. Itu saja untuk beberapa tujuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Aspita dengan NPM 24210169. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian internal. Pengendalian internal adalah sebuah sistem di perusahaan yang digunakan untuk menjaga aset dan keandalan laporan keuangan. Unsur utamanya adalah otorisasi transaksi, kelengkapan dokumen, pengarsipan pajak, dokumentasi aset, dan yang terakhir, konsistensi pencatatan. Prosedur compliance test adalah pengujian yang dilakukan oleh auditor untuk memperoleh bukti bahwa pengendalian internal perusahaan telah beroperasi secara efektif dan sesuai dengan rancangan. Tahapannya meliputi evaluasi sistem pengendalian internal, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pengujian sampel transaksi, penilaian kepatuhan terhadap prosedur perusahaan, dan penarikan kesimpulan atas efektivitas pengendalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winadi Melandari dengan NPM 242100174. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan substantif pada akun biaya dibayar di muka. Pemeriksaan substantif ini merupakan prosedur audit yang dilakukan untuk memastikan bahwa saldo dan transaksi yang tercatat dalam laporan keuangan itu sudah benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Yang pertama, pada akun sewa dibayar di muka, auditor akan memeriksa rincian saldo yang tercatat, kemudian mencocokkannya dengan buku besar perusahaan. Selain itu, auditor juga memeriksa bukti pembayaran serta kontrak sewa untuk memastikan bahwa transaksi tersebut memang benar-benar terjadi dan masih berlaku. Lalu yang kedua, pada akun premi asuransi, auditor melakukan pemeriksaan terhadap polis asuransi yang dimiliki perusahaan, kemudian mencocokkan saldo yang ada dengan catatan pada buku besar. Auditor juga akan memastikan bahwa nilai pertanggungjawaban asuransi masih memadai dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Nah, yang ketiga ada akun prepaid advertising atau biaya iklan dibayar di muka. Auditor akan memeriksakan rincian biaya iklan, mencocokkan saldo dengan buku besar, serta pemeriksaan bukti pembayaran dan kontrak terkait. Yaitu selain itu juga auditor akan memastikan bahwa pembebanan biaya iklan telah dilakukan dengan tepat sesuai dengan periode manfaatnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pemeriksaan substantif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuhanida dengan NPM 242100175. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang pemeriksaan pajak dibayar di muka. Ada 5. Yang pertama itu meminta rincian akun pribadi. Itu untuk mengetahui pajak apa saja yang sudah dibayar di muka. Terus yang kedua itu mencocokkan saldo dengan buku besar. Itu untuk memastikan jumlahnya sudah benar gitu. Terus yang ketiga itu membandingkan dengan SPT tahunan PPh badan. Itu untuk memastikan data sudah sesuai dengan laporan pajak tahunan. Terus yang keempat itu membandingkan PPN masukan dengan SPT masa PPN. Itu untuk memastikan PPN yang dikreditkan sudah benar gitu. Terus yang kelima itu memastikan bukti potongan yang faktur pajak sesuai gitu, untuk membuktikan bahwa pembayaran pajak didukung dokumen yang sah gitu. Selanjutnya itu ada penyajian dalam laporan keuangan. Yang pertama itu ada manfaat kurang lebih dari 1 tahun. Itu aset lancar, artinya biaya dibayar di muka akan habis digunakan dalam waktu kurang dari 1 sama dengan 1 tahun, sehingga dicatat sebagai aset lancar. Terus yang kedua itu ada manfaat lebih dari 1 tahun, itu adalah aset tidak lancar, artinya manfaat biaya tersebut masih bisa digunakan lebih dari 1 tahun, sehingga dicatat sebagai aset tidak lancar. Terus yang ketiga itu dibayar di muka. Nah, dicatat sebagai aset karena perusahaan sudah membayar pajak lebih dulu dan nantinya bisa dikompensasikan atau diperhitungkan dengan utang pajak sesuai ketentuan. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Mutiara Putri, NPM 2410168. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka termasuk aset perusahaan. Karena pembayaran dilakukan sekarang, tetapi manfaatnya akan digunakan di masa yang akan mendatang. Karena itu, pencatatannya harus dilakukan dengan benar agar tidak terjadi kesalahan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan atau audit untuk memastikan bahwa proses pencatatan, pengukuran, bukti transaksi, dan penyajian laporan sudah sesuai dengan standar akuntansi dan aturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya pengendalian internal yang baik serta prosedur audit yang tepat, perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, lebih terpercaya, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.